Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa Uzma TV dan seluruh sahabat-sahabat setiaku dimanapun berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Fatih, surat penaklukan, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal zanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw wa kuntum qauman bura. Artinya, bal dhanantum, bahkan kamu sempat menyangka dan meyakini alla yanqalibar rasul mu'minun ila ahlihim abadan, bahwa Rasulullah dan orang-orang yang beriman tidak akan kembali selamat pulang menuju kepada keluarga-keluarga mereka selama-lamanya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan dihiaskan hal yang demikian itu di dalam hati-hati kamu. Wa dhanantum dhannas saw, dan kamu telah memiliki keyakinan yang buruk. Wa kuntum qauman bura, dan adalah kamu itu kaum yang celaka. Wa man lam yu'min billah wa rasulihi, siapa yang tidak percaya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, sesungguhnya kami menyediakan untuk seluruh orang-orang kafir neraka sa'ir. Allahumma arhamna bil Quran. Kaum muslimin yang kami muliakan, orang munafik, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, mereka yakin, sangat yakin bahwa yang pergi jihad nggak akan pulang. Yang pergi berjihad tidak akan pernah kembali. Seperti yakinnya orang-orang munafik di zaman Nabi hidup, bahwa Nabi dan orang-orang yang beriman yang berangkat pergi berperang tidak akan pernah kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ka'annama yusaquna ila jahannam, sebagaimana mereka itu digiring, ka'annama yusaquna ilal maut, sebagaimana mereka itu seperti digiring ke arah kematian. Jadi bayangan orang munafik itu pergi perang, pergi jihad itu kayak digiring menuju kematian. Itu takutnya mereka pergi perang. Dan Allah selalu membongkar hakikat orang-orang munafik itu melalui perang. Sangat sering terbongkar rahasia kebusukan hati orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman, kelihatannya beriman, gayanya beriman, cara membongkarnya gampang. Lihat di suasana jihad. Gimana kondisi dia? Kalau dia orang yang sembunyi, dia orang yang mencari helah, dia orang yang mencari cara untuk supaya tidak ikut perang, jelas itu dah. Dia orang munafik. Apalagi alasannya klasik. Hartaku, usahaku, keluargaku, ya. Ada kesibukan yang sudah rutin aku kerjakan, yang tidak mungkin aku tinggalkan atau diwakilkan pada yang lain. Ini jadi alasan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah membongkarkan dan membeber hakikat mereka itu dalam Al-Qur'anul Karim. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Hal yang demikian sudah menjadi mainan di dalam hati kamu yang mereka yakini. Mereka sangat percaya orang yang pergi jihad itu nggak akan pulang. Coba maaf ini zaman sekarang, kalau ada seorang anak pamitan pada orang tuanya, pada keluarganya pergi jihad, gimana ratapan keluarga kira-kira? Hah? Kayak anaknya itu udah pasti mati. Padahal kalau kita lihat di dalam zaman keemasan Islam, mulai dari zaman sahabat, zaman Rasul malah start. Anaknya, suaminya pergi berjihad. Dengar kabar anaknya meninggal. Dia kirim anaknya kedua. Meninggal lagi. Dia kirim anaknya yang ketiga. Meninggal lagi. Berapa orang anak dia kirim? Hah? Meninggal seluruhnya. Kemudian dia yang akhirnya membungkusi badannya seperti ninja dan dia pun berangkat. Seorang ibu
menunggangi kuda dan berkelebat di tengah musuh, menyebabkan semangat orang-orang beriman menjadi membara kembali karena ada seorang pendekar yang melesat dengan kecepatan tinggi dengan memakai pakaian ninja. Ternyata akhirnya dia pun terbunuh dan setelah diketahui dia adalah sang ibu ini. Masya Allah. Harusnya seperti itu, bangga, bahagia saat mana dia dapat mempersembahkan kepada Islam salah satu atau mungkin seluruh keluarganya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan zaman sekarang. Kepergian orang di zaman sekarang ke medan jihad diratapi oleh keluarga seolah menuju kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira." Orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Rasulnya, kami sudah sediakan untuk orang kafir itu. Ya kalau udah nggak percaya, kafir. Nggak percaya apa? Allah janjikan bahwa kematian kamu tidak akan dipercepat dengan jihad. Itu janji Allah. Sebagaimana selamatnya dan tertundanya kematian kamu karena kamu lari dari jihad. Rasulnya sudah berkali-kali pergi berjihad. Bahkan yang paling luar biasa itu Khalid bin Walid. Di mana Khalid bin Walid meninggal? Iya. Khalid ibn Walid meninggal dunianya justru di atas tempat tidur. Khalid ibn Walid meninggalnya di atas tempat tidur. Padahal sepanjang umur dia habiskan di lapangan-lapangan jihad. Di medan-medan jihad. Yalah, kalau medan jihad itu bukan tempat wisata. Tempat berkelebatnya pedang-pedang. Tempat melayangnya anak-anak panah dan tombak. Ya, tempat banyaknya makar dan kematian. Tetapi hidup. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang hidup dan meninggalnya normal di atas tempat tidur. Padahal mayoritas daripada seluruh umurnya dihabiskan di medan perang. Itu adalah janji Allah dan janji Rasulnya. Tetapi yang pasti, jika seseorang meninggal di atas dipan, secara normal di rumahnya, sementara di hatinya ingin syahid, sementara dia telah buktikan dan dia telah pergi berjihad, ternyata normal juga akhirnya meninggal di atas dipan. Di mana dia diletakkan oleh Allah? Anzalahumullah manazil syuhada. Allah letakkan mereka di tempat para syuhada. Mereka sejajar dengan orang-orang syuhada lainnya. Ikhwati fillah, hamba-hamba Allah sekalian. Selanjutnya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah azab siapa yang Allah kehendaki. Orang yang pergi berjihad atau orang yang tidak pergi berjihad sementara dia memang ada uzur syar'i, Allah ampuni dia. Karena tidak pergi berjihad sementara hukum jihad ketika itu adalah wajib, maka orang ini athim. Maka orang ini adalah athim. Athim itu apa? Athim itu lebih besar daripada dzamb. Dzambun itu dosa, tapi dosanya tidaklah seberat dosa athim. Athim itu dosa besar yang besar. Orang yang sudah wajib hukum jihad datang kepadanya, sementara dia tidak mau pergi berjihad, dia adalah athim. Jika ia matinya dalam keadaan jahil, dalam keadaan membawa dosa yang sangat besar. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat ini yang tidak pergi berjihad karena ada uzur. Silakan sebutkan uzurnya kalau ada yang tahu. Yang menyebabkan orang boleh tidak pergi berjihad. Silakan sebutkan uzurnya. Sakit keras yang memang dia tidak dapat bergerak. Ya, atau sakit permanen yang tidak mungkin untuk sembuh. Kalau jangan-jangan kalau pergi dia akan mempersulit dan memberat keadaan para mujahidin. Yang kedua, tua renta, ya, tua renta atau memang sudah lumpuh total atau kafif buta. Terus yang ketiga,
Ya, yang disampaikan oleh Rehan tadi. Dia ditugaskan untuk menjaga base camp atau menjaga kaum muslimin yang tinggal. Bisa seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang mana mereka tidak pergi ke medan perang, sementara mereka dikasih unsur dalam agama. Atau juga jika peperangan itu memerlukan perjalanan jauh, memerlukan dana dan biaya yang besar, dan dia tidak punya apa-apa. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada beberapa sahabat yang wajib tinggal. Sebab apa? Tidak ada sesuatu yang dapat membawa mereka karena perjalanan sangatlah jauh. Ini adalah orang-orang yang diberi uzur. Orang seperti inilah yaghfiru liman yasha. Allah ampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Siapa yang diazab oleh Allah? Yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia mampu berangkat, dia kuat, dia sehat, sementara dia tidak mau berangkat. Dia mencari hailah, dia mencari alasan untuk melindungi dirinya dari pergi berperang. Maka status orang yang seperti ini adalah orang-orang yang Allah tidak akan pernah mau mengampunkan mereka. Gimana kalau mereka minta ampun, Pak Ustadz? Kalau mereka minta ampun, seandainya itu jujur, seandainya itu adalah jujur, Allah pasti akan ampuni. Gimana bukti jujurnya? Abidullah Yusuf. Gimana bukti jujurnya orang ini? Sehingga Allah mau mengampuninya. Dia menangis. Dia menyesali apa yang sudah dia buat di hadapan Allah. Dan ketika terbuka kembali peluang, dia tidak mau lagi menunda kesempatan. Dia pasti pergi. Itu baru orang jujur tuh. Tapi kalau nangis, terbuka lagi dia sembunyi lagi. Itu tangisan orang munafik. Tangisan orang munafik pasti begitu gayanya selalu. Ikhwati fillah, hamba-hamba Allah sekalian. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardh." Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurar rahima. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-15. Sayaqulul mukhallafun idzan talaqtum ila maghanim. Nah, ini dia tipe orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kalau kita pergi menuju ke tempat yang pasti tempat itu tidak akan memberikan perlawanan, dan sementara harta benda yang akan dirampas di situ banyak, mereka akan berkata, "Litahdzaruna nattabi'akum." Biarkan kami ikut dengan kalian. Kami mau bersama kalian. Kalau memang tujuannya jelas tidak akan ada perlawanan di situ, dan mungkin akan ada futuh dan akan mendapatkan harta benda yang sangat banyak. Dzaruna nattabi'akum. Izinkan kami, biarkan kami ikut bersama kalian. Yuriduna ay yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin menukar kalimat Allah. Artinya apa? Orang-orang yang seperti itu Allah sudah tidak inginkan mereka pergi perang. Itu surat apa dalilnya itu? Surat At-Taubah. Allah tidak menginginkan orang-orang munafik pergi berperang. Dan mereka tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Nah, ketika si munafikin ini tahu bahwa tujuan perjalanan sekarang hanya untuk merebut harta rampasan perang, tidak dengan perang, mereka pasti ngiler. Dan mereka pasti ingin ikut bersama. Lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "lan tattabi'una." Sekali-kali kalian tidak akan dibenarkan ikut dengan kami. Tidak boleh. Orang macam-macam kalian ini ketika perang sebenarnya perang, kalian lari. Kalian sembunyi. Kalian berikan alasan ini dan itu. Tapi ketika pergi untuk mengambil harta rampasan perang, kalian baru minta melok. Sorry ya, kalian tidak boleh ikut. Lan tattabi'una. Kalian sama sekali tidak boleh mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah yang telah Allah firmankan sebelumnya. Fasayaqulun. Lihat nanti, lihat ini bahasa orang munafik. Fasayaqulun, pasti mereka akan berkata, bal tahsudunana. Kalian sih sirik sama kami. Kalian dengki sama kami. Kalian tidak suka kan kalau kami ikut menikmati harta rampasan perang? Gitu kan, kata orang munafik ini. Sehingga kalian halang-halangi kami untuk pergi. Ya iyalah, waktu perang sebenarnya mereka nggak mau. Sekarang sekedar ngambil
harta rampasan perang, mereka semangat. Ya kan nggak adil kan? Ketika dilarang, apa kata mereka? Allah, itu dengki hati kalian pada kami. Itu karena siriknya kalian. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Akan tetapi pada sesungguhnya mereka tidak memahami apa-apa sedikit pun saja. Nah, coba di ayat yang ke-16, qul lil mukhallafina minal a'rab. Katakan kepada orang-orang yang senantiasa enggak mau pergi perang itu dari kalangan orang-orang Arab Badui, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. Kalian akan dipanggil nanti untuk pergi berperang melawan qaumin uli ba'sin syadid, melawan suatu kaum yang memiliki kekuatan persenjataan dan daya tempur yang sangat sengit. Nah, ini dia. Coba, hei kalian semua akan datang tibanya, kalian akan dipanggil untuk memerangi suatu kaum yang sangat kuat, yang punya persenjataan yang sangat lengkap, yang mempunyai daya tempur yang sangat terlatih. Itu yang akan kalian hadapi. Kalau ke depan, umat Islam akan menghadapi 3 pertempuran terbesar di akhir zaman. Yang pertama, pertempuran menaklukkan seluruh Arab dan Jazirah Arab. Yang kedua, setelah itu langsung merembes kepada pertempuran mengalahkan Persia. Mengalahkan seluruh blok timur. Rusia, Cina, India, seluruh daratan Khurasan ditaklukkan. Yang kedua, yaitu pertempuran melawan Amerika dan Eropa. Dan yang ketiga, pertempuran melawan Dajjal. 3 pertempuran ini akan menghadapi qaumin uli ba'sin syadid. Akan menghadapi qaumin uli ba'sin syadid. Kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat perkasa, kaum yang sangat terlatih, kaum yang sangat banyak persenjataan mereka dan jumlah mereka. Ini yang akan dihadapi oleh orang beriman di akhir zaman. Akan lihat tuh, siapa yang tiarap, siapa yang sembunyi, siapa yang lari, ketahuan dah. Satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. Kamu perang melawan mereka, mereka melawan kamu, atau mereka nyerah. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Kalau seandainya kamu taati perintah ini, perintah untuk pergi berjihad, yu'tikumullahu ajran hasana. Pasti Allah berikan kepada kamu balasan yang sangat besar. Di dunia, dia kembali berkuasa, harta rampasan perang yang tidak kira-kira banyaknya. Kemudian di akhirat masuk surga. Coba ulangi, di dunia dia mendapatkan kemenangan, lalu berkuasa menjadi khalifah, kemudian mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Kemudian di akhirat pasti masuk surga. Yang terbunuh syahid. Sebuah kemenangan yang tidak dapat dinilai dan diharga dengan apapun harga. Semoga semuanya kita dapatkan. Menang iya, tegaknya khilafah iya, syahid iya, kalaupun masih hidup dapat harta ghanimah perang yang sangat besar. Ya. Dan itu peluangnya yang paling besar ini insya Allah Ta'ala kalau kita ada di negeri Arab. Kalau kita tinggal di sana. Peluang terbesarnya. Wa in tatawallaw kama tawallaitu min qablu. Tapi kalau kamu tetap berpaling seperti dulu kamu berpaling. Kalau kamu tetap nggak mau pergi jihad seperti gaya-gaya kamu yang sudah-sudah, yu'adzibukum azaban alima. Pasti Allah akan mengazab kamu dengan azab yang teramat sangat pedih. Iya, Allah akan azab kamu. Kalau nggak mau pergi jihad, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan azab Allah yang pertama adalah Allah kuasakan musuh kepada kamu, lalu kamu dijajah. Kamu dipecundangi, kamu jadi mangsa oleh mereka, kamu akan diinjak-injak kehormatannya, wanita-wanitanya akan dihinakan, masjid-masjid akan diruntuhkan, syariat akan Al-Quran akan diletakkan di bawah kaki mereka, dibakar, dikencingi. Kamu akan dijadikan oleh Allah manusia-manusia hina di tangan musuh-musuh kamu jika kamu berpaling daripada jihad. Terus, laisa 'alal a'ma haraj. Bagi orang yang buta tidak berdosa. Wala 'alal a'raji haraj. Bagi orang cacat tidak berdosa. Wala 'alal maridi haraj. Bagi orang sakit tidak berdosa, enggak pergi jihad. Sebutkan tadi, ulangi. Orang buta
orang cacat, orang sakit. Ini tidak berdosa jika mereka tidak pergi berjihad. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Selama dia di kampung halamannya, walaupun enggak pergi berjihad, dia taat kepada Allah. Salatnya dia jaga, puasanya dikerjakannya, ya, baca Quran dia rajin, yang dilarang-larang, yang haram-haram dia tidak buat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah pasti akan masukkan juga mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Tapi siapa yang berpaling, maksudnya apa? Udahlah pergi berjihad enggak, taat juga di kampung halaman enggak. Ya. Bahkan suka nyekek botol. Bahkan suka menghisap opium. Opium apa nama? Ganja. Barang-barang haram. Maka orang seperti ini yu'adzibhu 'adzaban alima. Pasti mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Demikianlah tafsir kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara pejantan-pejantan Islam yang hidup di akhir zaman. Dia termasuk di antara lelaki-lelaki sejati yang berdarahkan darah seorang pahlawan, darah seorang pejuang, darah seorang mujahid. Amin insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wahai saudara-saudaraku yang hidup di akhir zaman, yakinlah bahwa ini adalah zaman jihad. Percayalah, tidak ada pilihan yang lain bagi kita kecuali berangkat bersiap-siap untuk berjihad. Percayalah, kemenangan akan menjadi milik Islam. Khilafah akan kembali tegak dalam waktu dekat, dan khilafah itu tegak tidak dengan pemberian Allah, tetapi dengan perang, dengan jihad. Sesungguhnya Allah akan mengambil dalam waktu yang dekat banyaknya darah-darah syuhada, dan semoga salah satu darah itu adalah darah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.